Hari ini kita memulai pembelajaran. Untuk semua siswa, silakan aktifkan kameranya, hidupkan kameranya. Baiklah, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak semua? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah, sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Adelia Artika. Saya, Bu. Ya. Alia Astami. Saya, Alia Bu. Astami hadir. Saya, Bu, hadir. Sri Jelika. Hadir, Bu. Citra Maulitasari. Citra Maulitasari hadir. Oh ya, nggak ada ya. Dina Elpionita. Hadir, Bu. Dinda Aprilina. Dinda Aprilina hadir. Oh, nggak ada juga ya. Selanjutnya, Fauziah Nur. Hadir, Bu. Natasha Arpika. Hadir, Bu. Nur Indah Sapitri. Hadir, Bu. Nur Aisyah. Hadir, Bu. Ada lagi yang belum dipanggil namanya? Nggak ada lagi ya. Oke, kita lanjut ke pembelajaran. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linear dua variabel. Di mana manfaat mempelajari sistem linear dua variabel ini, kita dapat menentukan nilai minimum dan nilai maksimum. Dan yang kedua itu kita bisa menentukan harga dari suatu barang. Dan juga bisa menentukan nilai tunggal dari suatu barang tersebut. Contohnya kan kita kalau sekolah kan kita memiliki pulpen, buku. Nah, misalnya kita pergi ke koperasi sekolah ingin membeli alat-alat untuk menulis, membaca, membeli buku. Misalnya kita itu membeli pulpen itu harganya 2.000, membeli buku itu harganya 2.000. Nah, dengan sistem persamaan linear dua variabel ini, kita dapat menentukan harga dari pulpen dan buku tersebut. Nah, di sini ada yang tahu contoh dari sistem persamaan linear dua variabel yang biasa kita temukan? Adelia Artika, coba sebutkan contoh dari sistem persamaan linear dua variabel. Contoh gimana nih, Bu, bentuknya atau? Bentuknya. Dari yang Misalnya saya ketahui, misalkan ya. kita membeli 2 apel sama 3 jeruk. Jadi kita buat apel itu dengan simbol X dan jeruknya Y. Jadi 2X tambah 3Y. Gitu, Bu. Iya, bisa. Nah, selanjutnya tujuan dari pembelajaran
tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu kita dapat mengetahui apa dia itu sistem persamaan linear dua variabel yang kita gunakan dan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan linear dan penggunaan belajar empat itu dia substitusi, metode eliminasi, dan atau gabungan, dan yang keempat itu metode grafik. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian ke beberapa kelompok yang terdiri dari 3 kelompok. Kelompok yang pertama, Adelia. Yang kedua, Alia. Kelompok pertama terdiri dari Adelia Artika, Alia Astami, Citra Maulita Sari, kelompok yang kedua terdiri dari Dina Elpionita, Fauziah Nur, Natasha Tri Arpika. Kelompok yang ketiga terdiri dari Indah, Nur Aisyah, dan Sri Jelika ya. Sebelumnya Ibu akan men-share screen materi kita. Nah, pertemuan kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linear dua variabel. Di mana yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang pengertian persamaan linear dua variabel, pengertian sistem persamaan linear dua variabel, dan metode-metode penyelesaiannya. Yang pertama tentang pengertian persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel itu dia itu persamaan yang mengandung dua variabel, di mana pangkat atau derajat dari tiap-tiap variabelnya itu dia sama dengan 1. Sedangkan pengertian dari sistem persamaan linear dua variabel, dia itu dua persamaan linear dua akan share screen lagi. Nah, metode yang pertama itu dia metode substitusi. Beberapa angka yang dilakukan
bentuk Y kesamaan untuk nilai kesamaan nilai yang lain. Metode yang kedua itu dia metode eliminasi. Ada langkah-langkah yang kita lakukan dalam metode eliminasi ini. Yang pertama itu kita menyamakan salah satu koefisien dari variabel X atau Y dari kedua persamaan dengan cara mengalihkan konstanta yang sesuai. Yang kedua, hilangkan variabel yang memiliki koefisien yang sama. Dia dengan cara menambahkan atau mengurangkan kedua persamaan. Yang ketiga, ulangi kedua langkah untuk mendapatkan variabel yang belum kita ketahui. Dan yang keempat itu dia penyelesaiannya. Metode selanjutnya itu dia metode campuran. Metode campuran ini dia itu dengan menggabungkan metode substitusi dengan metode eliminasi. Jadi dia sama aja langkah-langkahnya dengan metode substitusi dan metode eliminasi. Pada metode grafik ini dia itu hanya dengan memisalkan nilai X itu sama dengan Y dan nilai X itu sama dengan 0 dan nilai Y itu sama dengan 0. Lalu kita akan menggambarkan ke bidang kartesius ataupun menemukan titik potongnya. Nah, contoh di sini yang beri mengubahnya Y sama dengan 5 kurang 3X. Y bersama X tambah 3Y sama dengan 8. 3, nilai Y-nya kita ganti, 5 dikurang 3X sama dengan 8, 2X ditambah 5, 3 dikali 5, 15, 3 dikali 3X sama dengan 9X, maka 2X ditambah 15 dikurang 9X sama dengan 8, maka 2X dikurang 9X sama dengan 8 dikurang 15, min 7X sama dengan min 7, maka nilai X-nya itu min 7 per min 7, maka sama dengan 1. Nah, kita substitusikan nilai X ini ke persamaan 2. Di mana persamaan 2 tadi kan 2X ditambah 3Y sama dengan 8. Nah, nilai X kan 1, kita substitusikan. 2 dikali 1 ditambah 3Y sama dengan 8. Maka nilai Y-nya itu 8 dikurang 2 kan 6. 6 dibagi 3, 2. Maka nilai Y-nya itu 2. Hasil yang diperoleh itu X sama dengan 1 dan Y itu sama dengan 2. Jadi penyelesaiannya itu 1,2. Metode selanjutnya metode eliminasi. Di mana 2X ditambah 3Y sama dengan 8. Persamaan 2-nya 3X ditambah Y sama dengan 5. Maka ini kita kalikan dia dengan koefisien yang sesuai. Maka kita kalikan dia dengan 2 dan 3.
Maka 2x dikali 2 itu hasil 1 dan 3 ya, 1 dan 3. 2 dikali 1 kan 2x, 3y dikali 1, 3y, 8 dikali 1, 8. Nah, untuk persamaan kedua, untuk persamaan kedua kita kalikan dia dengan 3. Maka 3 dikali 3x dikali 3 hasilnya 9x. Y dikali 3 hasilnya 3y. 5 dikali 3, 15. Maka kedua persamaan ini kita kurangkan, di mana nanti Y-nya itu X dua. Jadi metode substitusi dan eliminasi dalam campuran ini mau menggunakan metode eliminasi yang pertama juga bisa. Selanjutnya metode grafik. Metode grafik ini kita memisalkan nilai X itu sama dengan 0 dan nilai Y itu sama dengan 0. Untuk persamaan yang pertama, 2X ditambah 3Y sama dengan 8. Kita misalkan ya X-nya itu sama dengan 0. Kita dapatkanlah hasilnya, yaitu Y sama dengan 8/3. Maka 0,8/3. Baru kita misalkanlah dia Y itu sama dengan 0, sehingga hasil itu 4, untuk 3X ditambah Y sama dengan 5, misalkanlah itu sama dengan 0, sehingga kita dapatkan hasil Y-nya itu 5, baru kita misalkan Y-nya itu sama dengan 0, baru kita substitusikanlah Y sama dengan 0 ini ke persamaannya, di mana kita dapatkan hasilnya 5/3. Untuk gambar grafiknya, bisa kan lihat di PPT yang ini. Nah, selanjutnya jika ada yang ingin ditanyakan, Ibu persilakan. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, Ibu memberikan soal latihan. Di mana soalnya itu? Bentar, Ibu screen ya soalnya. Nah, silakan ditulis atau di screenshot ya soalnya ini. Di mana soalnya itu tentukan X tambah 2 sama dengan 13, samaan ke tambah Y 1000. Ini dia kerjaan secara berkelompok. Nah, kelompok 1 itu dia mengerjakan dengan metode, dia mengerjakan metode eliminasi, kelompok 3 metode campuran, dan untuk metode grafiknya ini nanti kalian kerjakan dengan, silakan kalian kerjakan soal yang Ibu berikan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Baik, Bu.
Gimana? Apa udah ada yang selesai? Kelompok 1, apa udah siap? Kelompok 2, kelompok 3, apa udah siap? Ya, udah habis ya. Kepada kelompok 1, silakan presentasikan hasil dari diskusinya dengan cara metode substitusi. Adelia, Iya, Bu. silakan bacakan hasilnya, presentasikan dengan cara metode substitusi ya. Soalnya, Bu, bisa di ini. Baik, jadi kan tadi di soal sudah diketahui bahwa 4X dikurang 3Y itu sama dengan 1. Maka kita sama dengan itu bisa juga min 3Y sama dengan 1 dikurang 4X. Y-nya yang di sebelah kiri. Dipindahkan 4X-nya itu di sebelah kanan, maka tandanya kurang. Dan maka persamaannya itu 4X ditambah 2Y sama dengan 13.000. Terus persamaan kedua 3X ditambah Y sama dengan 9.000. Maka 3X ditambah Y sama dengan 9.000 menjadi Y sama dengan 9.000 dikurang 3X. Baru kita substitusikan Y-nya itu sama dengan 9.000 dikurang 3X pada persamaan pertama, di mana persamaan pertama itu 4X ditambah 2Y sama dengan 13.000. Maka kita masukkan persamaan satu tadi, 4X tambah 2Y sama dengan 13.000. Kita substitusikan Y-nya tadi yang kita ganti Y-nya dengan 9.000 dikurang 3X. Sama dengan tuh 4X ditambah 2 dikali 9.000 dikurang 3X sama dengan 13.000. Hasilnya itu 4X ditambah 2 dikali 9.000, 18.000. Baru dikurang 6X sama dengan 13.000. Maka min 2X sama dengan 13.000 dikurang 18.000. Min 2X ini dari 4X dikurang 6X. Menghasilkan min 2X sama dengan min 5.000. Maka X sama dengan 2.500. Itu kita sudah mendapat nilai X-nya. Selanjutnya kita substitusikan lagi nilai X itu ke persamaan 1, di mana persamaan 1 itu 4X ditambah 2Y sama dengan 13.000. Maka kita ganti nilai X-nya dengan 2.500. Maka 4 dikali 2.500 ditambah 2Y sama dengan 13.000. Hasilnya 10.000 ditambah 2Y sama dengan 13.000. 2Y sama dengan 13 dikurang 10.000. Ini pertama 10.000 di sebelah kiri, kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi tandanya negatif, karena sebelumnya positif. Maka 2Y sama dengan 3.000 dan maka nilai Y-nya itu 1.500. Sudah kita ketahui bahwa nilai X-nya tadi 2.500 dan nilai Y-nya 1.500. Gitu, Bu. Oke, bagus ya. Bagus Adelia. Untuk kelompok 2 dengan metode eliminasi, boleh dijelaskan? Pausia, bisa jelaskan untuk metode eliminasinya? Pak Nur,
Ya, Bu. Untuk metode eliminasinya bisa tolong dijelaskan? Iya, Bu. Tadi kan persamaannya 4X tambah 2Y sama dengan 13.000. Kemudian persamaan yang kedua 3X tambah Y sama dengan 9.000. Jadi yang pertama yang kita eliminasi itu adalah yang variabelnya Y. Jadi persamaan 1 kali 1, persamaan 2 dikali 2. Kendala jaringan. Jadinya 4X tambah 2Y sama dengan 13.000. 6X tambah 2Y sama dengan 18.000. Karena 2Y-nya sama-sama memiliki tanda positif, jadi dia dikurangkan. 4X dikurang 6X hasilnya negatif 2X. 2Y dikurang 2Y hasilnya 0. Sama dengan 13.000 dikurang 18.000 sama dengan negatif 5.000. X sama dengan negatif 5.000 dibagi min 2. X sama dengan 2.500. Kemudian kita eliminasi lagi yang variabel X-nya. Yang persamaan pertama itu kita kalikan 3. Kemudian persamaan kedua kita kalikan 4. Hasilnya 12X tambah 6Y sama dengan 39.000. 12X tambah 4Y sama dengan 36.000. 12 dikurang 12 hasilnya 0. 6Y dikurang 4Y hasilnya 2Y. 39.000 dikurang 36.000 adalah 3.000. Jadi 2Y sama dengan 3.000. Y sama dengan 3.000 dibagi 2. Y sama dengan 1.500. Maka didapatlah hasilnya X-nya itu 2.500 dan Y-nya adalah 1.500. Udah, Bu. Betul, Bu, jawaban saya. Betul, bagus. Bagus sekali ya. Untuk kelompok 3, apakah hasilnya sama? Kelompok 3, Indah? Sama, Bu. Ya, bagus. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini kepada Adelia Artika. Apa tadi pengertian dari sistem persamaan linear dua variabel? Dari yang saya, Bu, kalau jadi SPLDV itu suatu sistem yang memiliki dua variabel gitu. Biasanya bisa kita misalkan itu X dan Y atau A dengan B dan lain-lain gitu, Bu. Dan di SPLDV itu ada 4 cara. Yang pertama itu ada eliminasi, substitusi, campuran, dan yang keempat itu ada grafik, Bu. Itu, Bu. Iya, bagus ya. Untuk Pausianur, coba sebutkan bentuk-bentuk dari sistem persamaan linear dua variabel, bentuk umumnya apa? Substitusi, eliminasi, Bu. Bentuk umumnya, nak, bukan metodenya. Bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel. X tambah BY sama dengan C, Bu. Itu untuk persamaan 1. Untuk persamaan 2-nya? CX tambah DX, Bu. Sama dengan F, Bu. Bagus. Nah, untuk tugas kalian di rumah, soal kelompok tadi, coba kalian selesaikan dengan cara metode grafiknya ya. Terus buat resume tentang sistem persamaan linear dua variabel. Dan Ibu tentang persamaan dua variabel, yaitu dari YouTube, dari Google, mau dari buku lain bisa. Nah, sebelum pelajaran hari kita tutup, Ibu persilakan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing.
Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu tutup ya pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.